teman-teman, welcome back to my YouTube channel YouTube aku, Nini Hastuti. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Teman-teman, kali ini aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Puasa Senin Kamis Memang Ajaib. Buku ini merupakan karya dari dua orang sarjana biologi Institut Pertanian Bogor yang juga salah satunya merupakan lulusan pondok pesantren. Selain menulis buku, mereka juga aktif menulis artikel di koran nasional yaitu Jakarta Post. Siapakah namanya? Penasaran dengan karyanya? Langsung saja kita masuk ke dalam identitas bukunya. Teman-teman, inilah wujud dari buku Puasa Senin Kamis Memang Ajaib. Buku ini berjudul Puasa Senin Kamis Memang Ajaib. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini memiliki ketebalan 136 halaman. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Bellanor. Buku ini diterbitkan di Jakarta. Buku ini ditulis oleh Dina Rohmianingsih dan Yustina Yusuf. Oke, sekarang kita masuk ke dalam review bukunya. Buku ini secara umum membahas tentang manfaat dan keajaiban tentang puasa Senin Kamis. Manfaat puasa sunnah yang satu ini dapat dikaji baik dari ilmu pengetahuan maupun hadis Nabi. Dalam kurun waktu ribuan tahun, puasa merupakan suatu bentuk dari perwujudan ibadah yang telah lazim dilakukan oleh manusia. Hal ini bisa dilihat dari catatan sejarah yang telah merekam praktek puasa sebagai ritual yang dipercaya dapat memberikan kesehatan dan keabadian. Dahulu kala, masyarakat Mesir kuno ternyata sudah percaya bahwasannya kelebihan makan bisa mendatangkan penyakit, sehingga perlu dilakukan pengurangan asupan makanan ke dalam tubuh, yaitu salah satunya dengan kegiatan praktik puasa. Kan Pythagoras pun sebagai seorang filsuf Yunani kuno juga mempercayai bahwa berpuasa bisa memurnikan pikiran manusia loh teman-teman, karena puasa bisa menghilangkan racun dari dalam tubuh kita. Kemudian orang-orang atau masyarakat Inca di Peru serta suku-suku asli Amerika lainnya mempercayai bahwa puasa sebagai bentuk penembusan dosa. Pada kehidupan modern sekarang ini, puasa sebagai bentuk perwujudan ibadah dapat kita temukan pada 4 agama besar, yaitu pada agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi, dan juga agama Buddha. Dan setiap agama tentunya memiliki bentuk puasa yang khas satu dengan yang lainnya, baik berupa metode ataupun hari pelaksanaannya. Umumnya, puasa Senin Kamis merupakan keadaan tubuh yang tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman dari waktu fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari. Sebuah fakta membuktikan bahwasannya kurangnya zat glukosa ketika puasa sama sekali tidak menghambat pemenuhan kebutuhan zat glukosa di dalam otak, sebab tubuh manusia itu sendiri memiliki sistem pengatur energi yang canggih, sehingga tubuh selalu bisa menjaga keseimbangan atau homeostatis. Pada kehidupan modern saat ini, makanan sampah atau biasa kita kenal dengan sebutan junk food banyak merajalela di mana-mana, bahkan jumlahnya pun berlimpah. Itu banyak kita temui orang yang jarang berpuasa malah mengonsumsi makanan junk food ini secara berlebihan, baik itu berupa mie instan, makanan manis, makanan cepat saji atau fast food, makanan berlemak, dan lain sebagainya. Sistem tubuh pun dibuat lelah oleh makanan-makanan yang dimasukkan serta berlebihan hingga mengundang penyakit jantung koroner atau kardiovaskuler.
stroke, dan juga karsinoma atau kanker. Buku ini menurut aku sangat menarik karena dapat mensugesti kita untuk melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis melalui manfaat-manfaat yang disajikan di buku ini. Beberapa manfaat-manfaat berpuasa yang bisa aku ambil dan aku renungkan di buku ini yaitu: yang pertama, puasa dapat meningkatkan spiritualitas. Aku setuju banget sih dengan manfaat satu ini. Dapat aku rasain ketika berpuasa tuh bawaannya pengen ibadah aja, dan fokus pun teralihkan. Yang biasanya pertanyaan yang ada di benak abis ini atau entar mau makan apa lagi ya, akan teralihkan menjadi lagi puasa ini kegiatan positifnya yang bisa dilakukan apa ya, atau mengaji, atau bersih-bersih, beres-beres, atau membaca buku-buku positif atau buku-buku spiritualitas. Yang kedua, berpuasa ternyata juga dapat mengurangi beban kerja pada organ-organ tubuh kita loh. Aku tuh setuju dan takjub banget sih sama fakta satu ini. Ternyata tanpa kadang aku sadari selama berpuasa tuh organ-organ tubuh aku ternyata sedang beristirahat ya teman-teman. Hanya aja nih lambung aku. Lambung yang biasanya menjadi lemah karena kelelahan akibat dari pola makan yang salah. Terkadang kita makan berlebihan, bahkan kadang makan tidak teratur. Nah, semua efek buruk itu bisa kita cegah dengan berpuasa, sehingga organ-organ yang ada di dalam pencernaan kita ini bisa refresh kembali ya teman-teman. Kemudian dalam hadis Rasulullah pun juga telah menyiratkan buruknya lambung yang penuh. Rasulullah bersabda, tidak ada satu wadah yang diisi penuh oleh anak Adam yang lebih jelek atau buruk melebihi perutnya. Cukuplah baginya beberapa suapan kecuali untuk menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak mungkin, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Lalu kemudian organ yang juga diringankan kerjanya ketika puasa yaitu hati. Hati ini dapat juga diremajakan oleh puasa. Karena pada dasarnya makanan yang biasanya kita konsumsi setiap hari tidak hanya mengandung zat gizi yang bermanfaat, namun juga mengandung senyawa toksik atau racun yang berbahaya. Akan tetapi jika kita berpuasa, maka jumlah senyawa racun yang masuk ke dalam tubuh kita otomatis berkurang. 3. Manfaat yang aku rasain setelah membaca buku ini yaitu yang ketiga yang aku ketahui setelah membaca buku ini, puasa ternyata dapat dijadikan sebagai model diet sehat yang dapat mencegah penuaan dini, pencegahan penyakit diabetes mellitus, dan membantu mencegah obesitas. Kalau dipikir-pikir benar juga ya teman-teman. Di saat kita puasa, otomatis gula kita menurun dan pastinya kita akan terhindar dari diabetes. Lalu di saat berpuasa, berat badan kita juga stabil. Jadi kita bisa terhindar dari obesitas. Di samping terhindar dari obesitas, berat badan yang stabil pun tentunya membuat kulit kita tidak mudah keriput karena meregang, sehingga kita terhindar dari penuaan dini. Oke, selanjutnya kita masuk kepada analisis buku ini. Analisis buku ini aku awali dengan analisis gaya bahasa dan diksinya. Gaya bahasa dan diksi yang digunakan oleh penulis dalam buku ini yaitu gaya bahasa ilmiah. Gaya bahasa ilmiah ini dimana gaya bahasanya memiliki struktur berupa ragam baku dan bahasa baku. Kemudian teman-teman kita masuk kepada analisis nilai-nilai dalam buku ini. Di dalam buku ini terdapat nilai-nilai yaitu nilai dakwah, di mana yang pertama yaitu nilai kedisiplinan, di mana di dalam buku ini penulis mengajak pembaca untuk menerapkan kedisiplinan dalam melakukan puasa sunnah yaitu puasa Senin Kamis. Kemudian
Yang kedua, nilai-nilai dakwah yang ada di dalam buku ini yaitu ada nilai kebersihan atau kesehatan yang aku lihat, di mana di dalam buku ini penulis juga mengajak untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan organ-organ di dalam tubuh kita dengan cara rutin melakukan puasa Senin Kamis. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis cover dalam buku ini. Oke, analisis cover di dalam buku ini aku awali dari segi gambar ya teman-teman. Gambar pada buku ini berupa gambar masjid di mana ada langit yang berwarna jingga serta bulan di atasnya. Nah, inilah gambar warna masjidnya ya teman-teman. Gambar warna masjid dan langit berwarna. Ini gambar warna masjidnya dan langit berwarna jingga ya teman-teman. Berwarna jingga, kemudian di atasnya ada bayangan atau gambar bulan ya teman-teman. Masjid adalah tempat beribadah atau tempat bersujudnya umat muslim. Masjid di dalam cover buku ini menggambarkan isi buku ini yang mengandung nilai religius. Sementara langit yang berwarna jingga melambangkan semangat di mana pada saat maghrib yaitu waktunya untuk berbuka puasa dan melaksanakan salat. Lalu bulan sabit yang ada di atas di cover buku ini melambangkan kemuliaan Islam dan juga melambangkan kekuasaan Allah yang telah menciptakan langit dan seisinya termasuk bulan. Oke teman-teman, cukup sekian review dari aku mengenai buku ini. Bagi teman-teman yang pengen tahu secara rinci isi buku ini, silahkan miliki ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum.